Seminaris yang kedua atas nama Muhammad Siddiq Umakabis NIM 22040518 dengan judul Implementasi Pembelajaran Kontekstual berbasis Matsalu dalam meningkatkan interest belajar matematika dan hasil belajar siswa. Dengan komposisi para penguji, Ibu Dr. Siti Jumaida MPD selaku penguji pertama, kemudian penguji kedua Bapak Jafar Resi MSI PhD, saya sendiri selaku penjemputan pertama, dan Pak Dr. Abdillah MPD selaku pembimbing kedua. Saudara Siddiq, Anda dipersilakan untuk mempresentasikan proposal penelitiannya kurang lebih 5 menit. Tadi kita kasih waktu berapa menit? Silakan. Langsung akan diuji pertama oleh Bu Eda, selanjutnya Pak Jafar, kemudian Pak Abdullah dan saya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Fatma Solmena dan Pak Dr. Dila yang bersedia membimbing dan mengarahkan penelitian saya. Kemudian terima kasih juga saya kepada Pak Ija dan Pak Jafar yang bersedia menjadi penguji pada kesempatan ini untuk membantu saya dalam mempertajam penelitian ini. Baik, penelitian saya pada proposal tesis ini berjudul Implementasi Pembelajaran Kontekstual berbasis Matsalu dalam meningkatkan interest belajar matematika dan hasil belajar siswa. Ini adalah latar belakangnya berdasarkan hasil skor the Program for International Student Assessment atau PISA yang menilai pengetahuan dan keterampilan siswa di usia 5 tahun dalam bidang matematika, membaca, dan sains. Tes ini mengeksplorasi berbagai seberapa baik siswa dalam membaca, memecahkan masalah yang kompleks, berpikir kritis, dan berkomunikasi secara efektif. Dari hasil PISA 2022 yang dirilis, dapat dilihat bahwa kita fokus ke yang hasil matematika. Kalau dari tabel ini, dari grafik ini bisa dilihat bahwa dari tahun 2015, 2018 hingga terakhir skor PISA untuk siswa Indonesia mengalami penurunan yang cukup drastis. Terakhir yang baru dirilis tahun 2022 menempatkan Indonesia di posisi dengan skor 366. Jika dilihat secara rata-rata, kita ada di bawah negara-negara seperti Switzerland, ya. Kemudian Estonia, Korea, Jepang, dan Singapura. Jadi masih posisi di bawah rata-rata, menemani Brazil dan Filipina, satu garis dari Filipina. Ini adalah data hasil yang mengukur bagaimana kemampuan matematika siswa. Kemudian ini faktor kenapa menurunnya hasil ini berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan bahwa salah satu faktor yang utama adalah karena COVID, sehingga ada learning loss dari siswa sehingga menyebabkan skor kita menurun. Kemudian faktor lain yang disebutkan dari beberapa penelitian menyatakan bahwa siswa sulit menyelesaikan soal-soal PISA yang kompleks karena kesulitan siswa menghubungkan konsep-konsep matematika yang bersifat formal dengan permasalahan di dunia nyata. Maksudnya soal yang diberikan oleh PISA itu berkaitan dengan konsep-konsep matematika di dunia nyata, sedangkan matematika yang kita pelajari di sekolah dia bersifat formal, di mana siswa diberikan rumus kemudian disuruh menyelesaikan hasil soal tersebut. Ini berdasarkan penelitian dari saudara Alphonse 2016 menyatakan bahwa pengajaran matematika di sekolah dan kehidupan nyata sehari-hari sangat berbeda. Kemudian hal ini disampaikan juga oleh Adriani dan Puntato bahwa
siswa mampu mengoperasikan soal-soal di kelas yang kompleks, tapi ketika diimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari mereka sulit untuk menjawab soal-soal tersebut. Kemudian hal yang sama diungkapkan oleh Dahlan dan Permatasari 2018 bahwa salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya prestasi belajar siswa adalah karena sifat matematika yang sangat kompleks. Jadi apa yang dipelajari di kelas berbeda dengan apa yang ada di dunia nyata, seperti itu. Kemudian indikator dalam menentukan keberhasilan proses belajar yaitu salah satunya adalah hasil belajar, di mana peningkatan hasil belajar dapat dilakukan dengan meningkatkan interest siswa melalui proses pembelajaran yang aktif, inovatif, serta memotivasi untuk belajar dengan bersungguh-sungguh. Ini menurut Bakri tahun 2019. Di mana interest belajar matematika di sini adalah rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal yang atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh. Atau interest juga disamakan dengan minat siswa yang disebutkan oleh Crow dalam tulisan di Sedianti 2017. Upaya untuk meningkatkan belajar matematika yang kontekstual. Di sini maksudnya pembelajaran kontekstual akan membantu guru dalam mengaitkan materi dengan dunia nyata, sehingga siswa mudah memahami materi yang diajarkan. Hal ini disampaikan oleh Pak Hans William bahwa matematika adalah sebagai aktivitas manusia. Kehidupan manusia tidak lengkap tanpa matematika. Kemudian matematika sebenarnya telah ada dalam budaya maupun kebiasaan masyarakat, sehingga sangat mungkin pembelajaran matematika di sekolah diintegrasikan dengan budaya masyarakat. Dasar matematika kurang siswa, sehingga ketika siswa datang dari SD kelas 6 sampai ke SMP belum bisa perkalian, perhitungan ini juga belum bisa. Kemudian siswa tidak tertarik dengan matematika, tidak mempersiapkan diri dalam belajar, kemudian proses belajar menonton, guru mengejar target materi, kemudian guru tidak mengaitkan pelajaran matematika dengan lingkungan sekitar siswa. Nah, berdasarkan fakta tersebut, maka peneliti mengintegrasikan kearifan lokal masyarakat Seram Timur yaitu sagu dengan konsep matematika dalam satu model yang diberi nama Metsagu. Kenapa sagu? Karena sagu dikonsumsi oleh siswa sehari-hari sehingga mudah dipahami, kemudian dekat dengan lingkungan siswa dan belum pernah digunakan oleh peneliti lain. Ini masalah yang peneliti lakukan. Jadi pertama, apa saja konsep matematika dalam pangan lokal sagu yang diintegrasikan melalui model Metsagu. Kemudian apakah implementasi dari Metsagu ini dapat meningkatkan interest belajar siswa. Kemudian terakhir adalah apakah implementasi belajar kontekstual berdasarkan Metsagu ini efektif meningkatkan hasil belajar siswa. Ini adalah tujuan penelitiannya untuk mengetahui konsep-konsep matematika dalam pangan lokal sagu yang terintegrasi dalam model Metsagu, kemudian mengetahui efektivitas dari model tersebut dalam meningkatkan interest dan hasil belajar siswa. Ini kerangka konseptualnya. Nah, secara ini adalah konten matematika dalam pangan lokal, di mana jika dilihat model-model dari sagu itu ada hubungan dengan bangun-bangun dalam konsep matematika. Seperti yang ada di sini, tadi saya sempat menunjukkan beberapa yang terbaca. Ini saja, ini adalah bentuk sagu yang ada di masyarakat. Kemudian ada lagi satu konsep yang sangat identik dengan sagu itu, yaitu yang disebut dengan lakar. Nah, masyarakat Seram Timur mengkuantifikasi sagu itu dalam satuan lakar. Itu misalnya, jadi biasanya kalau beras dia berinya per kilo, nah kalau sagu dia bisa berapa lakar gitu. Seperti itu. Jadi ini yang nanti menjadi menarik untuk diteliti untuk mengetahui berhubungan dengan matematika. Kemudian metode penelitiannya, jenis penelitiannya adalah penelitian campuran, waktu dan tempat di SMP Negeri 41 Seram Timur,
subjek penelitian adalah tokoh adat atau masyarakat serta siswa kelas 7 SMP Negeri 41 yang berjumlah 2 orang. Kemudian instrumennya terdiri dari peneliti sebagai karena ini adalah penelitian campuran, jadi ada penelitian kualitatifnya, sehingga peneliti sebagai pelaksana. Kemudian ada lembar observasi, panduan wawancara, dokumentasi dan tes tertulis serta angket. Kemudian teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara, tes angket dan dokumentasi. Variabel penelitiannya, variabel bebasnya adalah belajar kontekstual berbasis sagu. Variabel terikatnya adalah interest belajar siswa dan hasil belajar. Kemudian teknik analisis datanya akan berbantuan in vivo untuk penelitian kualitatif, sedangkan untuk kualitatifnya menggunakan SPSS. Cukup sekian penjelasan dari saya kembalikan ke Ibu Yarta. Oke, yang kami hormati Bapak Ibu penguji, Bapak Jeff. Kita langsung saja dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Seminar proposal atas nama Fakir Sulaiman NIM 224055004 dengan judul Implementasi Pembelajaran Kontekstual berbasis MET Sagu Tidore dan implementasi dalam kurikulum Merdeka, dengan komposisi Dewan Penguji Ibu Dr. Siti Jumeda MPD dan Pak Dr. Abdillah MPD, Saleh Sedesa Pembimbing 1, dan Pak Jafar Desi MSI PhD sebagai pembimbing 2. Saudara Fakir, Anda akan mempresentasikan resume dari proposal saudara dengan hanya 5 menit. Persilakan, kemudian nanti akan langsung diuji oleh penguji Ibu Eda, selanjutnya Pak Abdillah, kemudian Pak Jafar, baru saya. Persilakan. Baik, terima kasih kepada Ibu pembimbing yang silakan yang terhormati pembimbing 1 maupun pembimbing 2 beserta pembimbing 1 dan pembimbing 2 yang telah berkesempatan hadir di saya dengan ujian ini. Terima kasih atas waktu luangnya. Kita langsung saja. Proposal tesis dengan judul Eksplorasi Etnomatematika pada Tradisi Salahuddin di Pertujuan Kepulauan dan Implementasi dalam Kurikulum Merdeka. Judul ini berhubungan dengan matematika dan budaya di sebuah kota di Pertujuan Kepulauan. Sungguh saya tertarik dengan judul ini karena Salahuddin ini sangat terkenal di Pertujuan Kepulauan. Bahkan siapa sih yang terkenal dengan Salahuddin? Judul ini baru dikaji lewat budaya, belum dikaji lewat etnomatematika. Inilah keinginan saya untuk mengambil judul ini. Tapi dia membentuk sebuah rekomendasi kepada Dinas Pendidikan Kota Tidore Kepulauan. Memang kurikulum Merdeka ini tidak tahu bahwa apa dia berlanjut tahun 2024 atau tidak. Tapi mengingat kurikulum Merdeka ini sekarang lagi tren-trennya, akhirnya saya coba mengambil implementasinya di kurikulum Merdeka dengan materinya adalah matematika di dalamnya. Ada beberapa materi matematikanya. Ada langsung saja di skema kerangka berpikirnya itu adalah ada bentuk matematika dan konsepnya, yaitu ada di dalamnya ada bangun data, ya, dan bentuk-bentuk aksesoris yang ada di dalam itu banyak sekali. Ada berupa lingkaran, ada berupa trapesium, persegi, dan tabung. Itu adalah kajian saya lewat itu. Tapi itu nanti saya melakukan rekomendasi kepada Dinas Pendidikan Kota Tidore Kepulauan karena saya sudah sempat komunikasi dan guru-guru agar supaya
semoga suatu ketika nanti ketika selesai dari hasil nanti kami akan melakukan seminar mengenai Salajin dan etnomatematika ini. Penelitian ini adalah termasuk penelitian kualitatif eksploratif. Desain penelitian yang digunakan adalah desain etnografi, mengacu pada metode penelitian etnografi yang baru dari Israel. Memang ada 12 langkah, tapi saya mengambil hanya 7 langkah berdasarkan 7 langkah ini gambarkan berdasarkan di slide-nya. Yang pertama adalah menentukan informasi, kegiatannya adalah identifikasi rincian. Kedua adalah wawancara informasi, kegiatannya melakukan wawancara observasi dan dokumentasi. Berikutnya adalah membuat catatan etnografi, kegiatannya adalah membuat observasi, melakukan konfirmasi data, kegiatannya meninjau ulang informasi. Terus berikutnya melakukan analisis wawancara etnografi. Berikutnya mengelompokkan bentuk-bentuk. Terus terakhir adalah menulis etnografi dalam mendeskripsikan Salajin itu. Sampai penelitian ini adalah penelitian ini aktivitasnya spiritual Salajin dan aksesoris yang digunakan dalam ritual serta tokoh masyarakat di luar kepulauan melaksanakan ritual Salajin. Peneliti yaitu tokoh adat dan tokoh masyarakat Kota Tidore yang memenuhi beberapa kriteria. Satu, informasi yang harus menguasai atau memahami. Dua, informan yang termasuk orang yang sudah tahu sedang terlibat pada kegiatan yang diteliti. Tiga, informan harus mempunyai waktu memadai untuk meminta informasi. Instrumen penelitian, instrumen utama adalah peneliti. Dalam peneliti sendiri yang dilengkapi dengan instrumen pendukung dan perlengkapan berupa panduan observasi, panduan wawancara, data lapangan dan alat perekam. Teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini digunakan 3 metode dalam mengumpulkan data sebagai berikut. Itu pertama, observasi, yang kedua, wawancara, dan yang ketiga adalah dokumentasi serta catatan lapangan. Observasi untuk menggali data dari sumber data yang berupa peristiwa, tempat atau lokasi dan benda serta gambar. Observasi ini dilakukan di rumah warga masyarakat yang menjadi kegiatan tempat ritual. Wawancara dilakukan dengan tokoh adat dan tokoh masyarakat yang memenuhi kriteria sebagai subjek penelitian, yaitu dianggap memenuhi serta ikut terlibat dalam proses ritual Salajin. Dengan masalah yang diteliti dan berusaha untuk memahami maksud atau makna. Serta lapangan untuk mencatat data yang tidak sempat terekam dan atau data tambahan lainnya. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang kedua adalah teknik analisa data. Teknik analisa data yang digunakan pada penelitian kualitatif bersifat interaktif dan deskriptif secara fleksibel yang tergantung pada strategi terdahulu yang digunakan, data yang diperoleh, langkah-langkah analisa data yang digunakan oleh Mies dan Huber digambarkan sebagai berikut. Yaitu pengumpulan data dan penyediaan data serta reduksi apabila data yang tidak ini maka direduksi, lalu terakhir adalah diberikan kesimpulan penarikan penarik verifikasi tadi. Mungkin itu saja presentasi saya. Terima kasih.